Yang terutama, Ramadan dan Idul Fitri tahun ini akan menjadi Ramadan dan Idul Fitri pertama yang tanpa pembatasan begitu ya. Jadi Hmm. setelah 3 tahun, kita mengalami Ramadan dan Idul Fitri selalu dengan pembatasan. Meskipun tahun lalu 2022 boleh mudik, tapi itu pun tetap dengan pembatasan, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat pada saat itu ya. Nah, jadi saya kira ini adalah, momen pertama. Jadi ini akan menjadi faktor, pemicu begitu ya, tingkat kunjungan dan juga penjualan begitu. Kemudian juga, seperti kita ketahui PPKM sudah, dicabut tahun, akhir Desember yang lalu. Ini juga membawa satu, dampak kepada, industri usaha begitu ya, kondisi usaha, di mana para pengusaha sekarang saya kira sudah kondisinya sudah jauh lebih baik ya, meskipun belum pulih normal begitu, tetapi saya kira sudah, jauh lebih baik sehingga pemberian THR, pembagian THR juga harusnya lebih lancar, daripada tahun-tahun yang lalu, kemudian juga, pemberian gaji dan sebagainya karena kondisi usaha memang iklim usaha sudah mulai membaik saya kira. Jadi saya kira ini faktor-faktor yang akan, mendorong, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan akan meningkat, dan biasanya selaras dengan, peningkatan kunjungan tentunya juga peningkatan, penjualan gitu, sales ya, belanja. Dan satu faktor lagi, pusat-pusat belanja maupun retailer penyewa sekarang ini bisa melakukan berbagai macam promo dan juga kegiatan-kegiatan acara event. Karena kan PPKM tadi sudah dicabut begitu, Mhm. sehingga, tentunya juga ini akan mendorong tingkat kunjungan dan juga tentunya, belanja begitu ya. Umumnya kalau pada saat, Idul Fitri ini, pusat belanja akan mengiyakan event-event, acara-acara yang terkait dengan, sosial, rohani maupun hiburan gitu. Nah, ditambah lagi itu adalah yang sifatnya hiburan begitu ya, dan satu lagi adalah yang untuk mendorong penjualan, sales. Biasanya adalah promo-promo diskon. Jadi saya kira inilah faktor-faktor kenapa kami Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, menargetkan begitu ya, akan terjadi peningkatan, tingkat kunjungan. Kalau tingkat kunjungan bisa lebih dari 100% dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tapi khususnya kalau untuk penjualan saya kira bisa minimal bisa mencapai 20 sampai dengan 30% penambahannya gitu ya dibandingkan dengan, hari-hari biasa, sebelum, Idul Fitri ataupun Ramadan gitu. Demikian. Baik, Pak Alfonsus artinya memang ada perbaikan begitu ya dari kenaikan kunjungan mal pada momen, Ramadan dan Lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu? Saya kira saya kira kalau tingkat kunjungan sudah meningkat sebetulnya sejak, Ramadan, Idul Fitri tahun lalu, yaitu pada saat tadi yang saya Mmm. sampaikan sudah boleh mudik meskipun dengan pembatasan, sebetulnya tingkat kunjungan sudah, bertahap naik meskipun cenderung lambat begitu, Mhm. ditambah lagi pada saat, pemerintah presiden mencabut PPKM, terjadi lagi peningkatan begitu sampai dengan saat ini. Jadi saya kira, itu yang menjadi, faktor-faktor, pendukung begitu Baik. untuk terjadi peningkatan di pusat perbelanjaan begitu. Baik, saya akan ke Pak Harun. Pak Harun, dengan PPKM yang sudah dihapus dan juga pandemi yang sudah mereda begitu ya, ini bagaimana sih optimisme Anda terkait meningkatnya tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan di periode libur Lebaran nanti? Iya, terima kasih. Kami sebagai developer tentunya mengharapkan momentum dari Ramadan dan Idul Fitri ini akan sustainable sampai nanti. Karena terus terang ini seperti yang Pak Alfonsus tadi sampaikan bahwa ini Mhm. pertama kali kita sejak pandemi sudah tidak ada pembatasan lagi. Nah, sudah tidak ada pembatasan ini menurut saya akan menjadi sebuah momentum yang luar biasa karena terjadi revenge juga ya, revenge visitors, artinya visitor yang dulu sudah lama tidak berkunjung ke mall atau dibatasi berkunjung ke mall atau dibatasi dengan event-event tertentu, sekarang dia sudah bisa ke mall, bisa menjadi bagian dari keramaian. Nah, ini akan menurut saya pengunjungnya akan sangat luar biasa tahun ini dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ya, tetapi apakah ini Mhm. akan sustainable? Nah, ini yang kita tidak tahu. Memang kalau dibilang bahwa apakah ini akan panen untuk kita developer, pengusaha eh, mall, ya nggak bisa sampai dibilang panen karena kita kan rentalnya tetap. Mungkin ada juga yang kita revenue sharing, tetapi revenue sharing itu kan hanya sifatnya waktu waktu Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri saja.
Ya, sedangkan tahun Mhm. lalu itu kami belum merasakan sama sekali, masih di bawah dari sebelum pandemi, masih sekitar 80% dari sebelum pandemi. Nah, tahun ini kami mengharapkan full year sudah bisa seperti sebelum pandemi. Baik, saya akan ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, seperti apa yang tadi dikatakan Pak Harun, ini apakah akan sustain begitu ya? Kalau kita lihat memang kalau misalkan pada saat bulan Ramadan, bulan Lebaran ini tentunya ini kita lihat sebagai tren saja begitu. Ini seperti apa Anda melihat apakah ini akan sustain atau enggak? Seperti apa pandangan Anda? Ya, saya kira pertama ingin saya menambahkan dulu, tingkat puncak kunjungan ini akan terjadi, 1 minggu sampai dengan 2 minggu sampai dengan 1 minggu sebelum hari H. Jadi, weekend ini, akhir pekan ini akan terjadi, puncak, kunjungan ke pusat perbelanjaan, kemudian juga minggu depan begitu ya, sebelum, Mhm, masyarakat mudik biasanya mereka akan berbelanja. Nah, menyambut tadi yang disampaikan oleh Pak Harun bahwa, mhm. memang, tren tingkat kunjungan pusat perbelanjaan di Indonesia itu tidak merata sepanjang tahun gitu ya. Jadi biasanya setelah kemarin kita merayakan Natal Tahun Baru itu akan memasuki low season, kemudian akan mulai meningkat pada saat Ramadan dan Idul Fitri, kemudian nanti setelah Ramadan dan Idul Fitri ini akan masuk low season lagi. Ya, jadi itu adalah tren tingkat kunjungan di pusat perbelanjaan dan kemudian akan mulai meningkat lagi pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Tetapi, kami dari asosiasi, APPBI, kami, optimis, bahwa secara keseluruhan rata-rata nasional, Mhm. tahun ini harusnya, meningkat begitu ya dibandingkan tahun 2022. Jadi kalau kita bicara, tingkat kunjungan di tahun 2020 itu hanya 50% dibandingkan dengan, sebelum pandemi, ini rata-rata nasional ya. Kemudian tahun 2021 meningkat sedikit menjadi 60% rata-rata nasionalnya. Kemudian di tahun 2002 yang lalu itu meningkat menjadi 90% rata-rata nasional. Nah, kami menargetkan di tahun ini, bisa lebih dari 100% atau paling tidak mencapai 100% dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi saya kira, ya apa benar yang disampaikan oleh Pak Harun, tetapi, kembali lagi kami tetap, berusaha semaksimal mungkin begitu ya. Mudah-mudahan secara rata-rata nasionalnya masih tetap akan bisa tercapai, jauh lebih baik dari tahun 2022. Meskipun nanti memang, setelah Ramadan Idul Fitri ini akan memasuki low season ini, biasanya pusat perbelanjaan akan mengalami, tiba-tiba drop gitu ya, Mhm. setelah Idul Fitri, umumnya akan terjadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan secara, total secara keseluruhan di rata-rata 2023, jauh lebih baik dari 2023 begitu.